kita mulai acara kebaktian kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang agung dan kudus, Engkau merendahkan orang-orang yang tinggi hati dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, lindungilah kami agar tidak sombong dan tidak tinggi hati. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus supaya hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan berhati tulus terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada kitab Amos 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita berdoa mengaku dan memohon ampunan Tuhan akan dosa kita. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami mempengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapatkan hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihani kami, ya Allah, ampuni dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa, bernyanyi.
kekasih, kita buka Alkitab kita sebagai penghantar khotbah di minggu kita di siang hari ini yang tertulis di Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat 18. Begini bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita membawa kita kepada satu tema, orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Tuhan, apa yang dikatakan benar menurut manusia, apa yang dikatakan benar menurut Tuhan, itu adalah sangat-sangat berbeda. Sebab jangkauan dari pemahaman Tuhan dan pemahaman manusia juga berbeda jauh. Jadi untuk dikatakan benar di hadapan Allah atau di mata Tuhan itu, berarti kita juga memakai pengertian daripada Tuhan. Bukan memakai pengertian kita secara manusiawi. Kata benar, kalau dalam bahasa aslinya Mazmur ini, dalam bahasa Ibraninya disebut sedek. Benar itu berarti saleh. Benar itu berarti adil. Benar itu, itulah yang sesungguhnya. Di luar itu tidak ada yang sesungguhnya.
Jadi orang-orang yang dikatakan benar itu, apakah manusia yang berdosa bisa benar di hadapan Allah itu sendiri? Atau di hadapan Tuhan itu? Bagaimana caranya? Pada Mazmur ini, Daud sendiri mengatakan kita hidup benar di hadapan Allah ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut dalam hal ini bukan berarti lari dan bersembunyi. Itu sama dengan ketakutan Hawa dan juga ketakutan Adam ketika mereka berdosa. Tetapi ketakutan yang dikatakan di sini adalah takut akan Allah itu berarti kita hormat, taat, bertakwa kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yarat, Yahweh, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bagaimana caranya? Pertama ditanyakan oleh pemazmur atau Daud sendiri bertanya, siapakah orang yang menyukai hidup? Semua orang menyukai hidup. Atau kita di sini ada yang tidak suka dengan hidupnya? Atau ada yang mengatakan aku begini sekarang, aku begini karena kesalahanku masa lalu, keadaanku begini sekarang, lalu dia tidak menyukai kehidupannya. Ada orang bekerja lalu tidak menyukai pekerjaannya. Padahal kunci dari keberhasilan satu pekerjaan adalah ketika kita menyukai pekerjaan itu. Kalau kita tidak suka dengan pekerjaan itu lalu kita kerjakan, sama saja kita mendekatkan diri kepada hal yang tidak kita senangi. Maka kita tidak akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Lalu ketika ada dari manusia yang tidak menyukai hidup, berarti dia tidak akan menyenangi dirinya sendiri atau kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi secara umum semua manusia itu menyukai hidup. Bagaimana biar hidup? Bahkan orang mati sekalipun memiliki harapan akan hidup. Orang yang sudah melihat yang mati pun keluarganya dia menginginkan agar hidup kembali. Yang kedua dikatakan yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Semua kita menginginkan umur yang panjang. Umur panjang yang daripada Tuhan. Lalu umur yang panjang itu kalau bisa kita menikmati yang baik juga. Semua manusia menginginkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau untuk memperoleh itu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Apa yang disampaikan berikutnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini dosa yang paling susah dilawan oleh manusia. Hingga pada saat ini, apalagi bangsa kita juga sering sekali dipengaruhi hoax, kabar yang tidak benar, kabar kebohongan. Padahal kita manusia harus hati-hati untuk memakai lidah kita, memakai mulut kita sendiri untuk mengungkapkan kata-kata. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengungkapkan satu perkataan, ketika belum kita ungkapkan itu milik kita. Tetapi ketika kita sudah ungkapkan itu sudah milik semua yang mendengar. Yang mendengar saat itu yang pertama. Selanjutnya
Yang mendengar itu memberitakan lagi, semakin banyak orang yang sudah mendengar perkataan kita. Jadi baik atau tidak baik yang kita ungkapkan itu tergantung apa? Kalau ditanyakan, mana lebih dahulu, hati kita yang berbicara atau mulut kita? Apakah perkataan kita dahulu atau hati kita dahulu yang berbicara? Lalu ditanyakan, apakah orang ketika berbicara dia memikirkan perkataannya? Dia mempersiapkan dirinya. Sebab kalau mulut adalah satu diciptakan Tuhan, tetapi telinga ada dua. Dimintakan untuk mendengar itu lebih. Membicarakan itu sebenarnya harus lebih sedikit. Makanya istilah bahasa Inggrisnya pun ada kan. Do more, talk less kata. Lakukan lebih daripada berbicara lebih, atau berbicara itu sedikit, banyak bekerja. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kita dimintakan seorang yang mendengar lebih, tetapi membicarakannya itu harus lebih sedikit, tidak usah banyak omong gitu ya. Raja parhata pe lupa gudak kuru hatana tong dang gabi raja kan. Itu kan nang pi raja parhata alepa gudak ku hatana dang raja. Jalan dia dupanna pe dang gabi raja di bae. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Itu adalah bukti dari takut akan Tuhan, dan hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa menjauhi yang jahat. Tahu kita mana membedakan mana yang jahat dan mana yang baik? Terkadang kita melihatnya sekarang sama saja. Melihat yang jahat sudah biasa. Melihat yang baik kita nggak tahu lagi yang mana yang baik. Tapi kita diajarkan di sini untuk mengerti apa itu yang jahat. Yang jahat itu adalah yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang jahat itu adalah pelanggaran. Yang jahat itu adalah melakukan tindakan menghilangkan kehidupan. Membuat orang semakin susah, itu juga kejahatan. Lalu apa itu yang baik? Yang baik itu adalah yang memberikan kehidupan. Yang baik itu adalah yang memberikan sekaligus menciptakan kebaikan. Tof. Kalau jahat ra'a atau rasya, yang berarti merusak, destruktif. Tetapi yang baik itu konstruktif, membangun kehidupan. Allah dikatakan membuat ciptaannya tof meot, berarti sungguh amat baik. Berarti yang dikatakan baik itu adalah menciptakan kebaikan. Makanya setiap orang percaya dimintakan Tuhan dikala semua tidak baik, mari orang-orang percaya menciptakan kebaikan. Dikala ada ketidakdamaian, tapi orang percaya terus untuk berusaha membuat damai. Yang kedua tentang ini Bapak Ibu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik katanya. Banyak orang merasa sudah baik ketika dia hanya menjauhi yang jahat. Aku kan tidak ikut mencuri katanya. Aku kan tidak ikut melakukan kejahatan terhadap dia. Tuhan tidak menginginkan kebaikan itu pasif. Tuhan tidak mengatakan bahwasanya kalau kita sudah tidak melakukan yang jahat itu sudah baik. Tidak Bapak Ibu. Ternyata yang baik itu dilakukan, dilaksanakan. Kalau yang jahat itu berarti yang melaksanakan kejahatan. Tapi kalau hanya yang menjauhi kejahatan tapi tidak berbuat baik,
apakah itu pantas disebut baik? Aku kan sudah jauh dari yang jahat, aku sudah bisa dibilang orang baik? Tidak. Itu bukan orang baik. Itu orang yang tidak jelas. Ya. Tapi kita dimintakan melakukan yang baik. Dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Perdamaian itu harus diciptakan juga. Terkadang kita dalam situasi kehidupan kita, seperti ada satu cerita, ketika dalam satu kampung itu, diceritakan ada satu sumber mata air. Lalu tiba-tiba ada dewa di sana. Mulai besok, siapa yang minum dari sumber mata air itu semua akan gila. Lalu si bapak ini, dia mengumpulkan air itu malam-malam. Dikumpulkannya persiapan air dia di rumah. Dibuatnya tong-tong yang besar. Besoknya semua orang minum dari sumber air itu. Akhirnya semua jadi gila. Hanya dia yang waras. Perasaannya. Akhirnya gimana Bapak Ibu? Lalu dia tetap akan melakukan interaksi bersama-sama dengan masyarakat di sana. Masyarakat di sana yang semua sudah gila, mengatakan dia yang waras, dia yang gila. Iya kan? Dia yang gila. Lalu apa yang terjadi? Dia stres sendiri. Aku yang waras, aku dibilang yang gila. Orang itu yang gila salah kan begitu. Akhirnya biar seimbang, dia pun minum air itu lagi. Akhirnya sama-sama gila. Yang terjadi apa? Kampung itu pun semakin aman dan tentram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdamaian itu dicari lalu diciptakan. Cerita itu bukan mengatakan biar kita gila, tidak ya. Tapi mari menciptakan perdamaian. Berusaha untuk berbuat yang baik itu, berusaha untuk memperolehnya, mendapatkannya. Perdamaian itu bukan ditunggu-tunggu, tetapi diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang benar di mata Tuhan itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya. Pertanyaannya adalah, semua dari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kasih-Mu, berikanlah ini, termulialah nama-Mu, hentikanlah corona ini. Shalom, apakah kita semua berdoa? Kalau anak sekolah minggu, tiap minggu itu doanya aku dengar. Tiap minggu, terus hentikanlah corona ini. Itu doanya. Doa siapa yang didengar Tuhan? Doa pendeta? Belum tentu. Doa perhalado juga belum tentu. Doa jemaat bisa jadi. Kenapa? Apa dikatakan pada ayat 16 itu? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kata kuncinya benar. Kata kuncinya itu benar. Kalau mau didengar Allah, hiduplah dalam kebenaran. Berarti takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Agar Tuhan mendengar. Teriakan-teriakan minta tolong kita pun didengarnya. Tetapi sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kalau bisa namanya orang-orang jahat itu tidak diingat dari muka bumi ini. Hanya nama orang-orang baik saja diingat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita harus hidup benar di mata Tuhan? Apakah ini menjadi keuntungan bagi kita? Ayat terakhir dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sekarang kita sesak karena pandemi COVID-19. Semua kita berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa dikatakan, kita harus hidup benar dulu. Harus menciptakan juga perdamaian itu. Dan harus berbuat apa yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang benar itu memperoleh upah. Sedangkan orang-orang yang tidak benar atau orang yang jahat itu, bahkan namanya pun tidak perlu diingat, sebab akan dilenyapkan Tuhan, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah percakapan antara rabi dan pembuat sabun. Ini cerita kisah lama orang Yahudi. Ada seorang pembuat sabun yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau kita katakan dia seorang yang tidak beragama. Lalu pada suatu waktu dia berjalan dengan seorang rabi. Tahu rabi ya? Guru. Seorang guru ini guru apa biasanya? Guru agama atau guru di bait suci Allah. Dia berjalan dengan rabi ini, apa kata tukang sabun ini? Pada saat dia berbicara kepada rabinya. Rabi, kau lihat gak di mana-mana itu? Ada saja di setiap tempat, ada kejahatan, ada korupsi, ada pencurian, ada ketidakamanan, ada peperangan, dan lain sebagainya. Lalu, apa selanjutnya dikatakan tukang sabun itu? Tampaknya agama yang ada di dunia ini yang sudah ribuan tahun umurnya, yang mengajarkan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Kejahatan tetap masih ada. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik masih ada dari dulu sampai sekarang. Lalu tukang sabun itu mengatakan, ternyata agama itu enggak ada artinya. Ternyata agama itu masih gagal. Ternyata agama itu belum sampai menyatakan visi misinya. Rabinya diam saja, dia enggak menjawab. Tapi mereka terus berjalan bersama. Dan pada suatu waktu, mereka melihat ada anak-anak yang bermain-main, kebetulan bermain-main di halaman, bermain tanah, dan kelihatannya kotor. Disitulah rabi itu berkata, lihatlah anak-anak itu. Kita sudah lama dan ribuan tahun sudah memiliki sabun. Tapi mengapa anak-anak itu masih kotor? Lalu tukang sabun itu menjawab, tidak adil Rabi, sebab sabun itu akan sampai kepada fungsinya ketika dia digunakan. Sebab sabun itu akan berfungsi ketika masih dia digunakan untuk sebagaimana fungsinya. Artinya yang disampaikan cerita ini adalah bahwasanya kata takut akan Tuhan ini sudah ribuan tahun disampaikan sampai sekarang, mungkin sampai selama-lamanya. Kenapa tidak ada perubahan di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari kita sendiri. Mau kemana arah langkah dari kehidupan kita. Ingatlah bahwasanya melalui firman ini kita diinginkan hidup benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan, menjaga lidah dan bibir kita untuk berkata-kata, mengungkapkan kata-kata, hati-hati dengan kata-kata. Lalu berusaha untuk menyatakan kebenaran.
kondisi apapun, bagaimanapun situasinya. Percayalah, firman Tuhan mengatakan, Dia akan mendengarkan semua orang-orang benar, mendengarkan teriakan mereka yang minta tolong. Mari sampaikan doa pujian sembah kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tetapi di dalam hati dan kehidupan yang benar. Apapun yang kita hadapi itu akan selesai. Apapun yang kita hadapi itu juga akan berakhir. Daud dari keterjepitannya bisa keluar dan dia bisa menjadi raja. Raja yang besar. Kuncinya takut akan Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan membimbing menyertai kita sekalian. Tetaplah di dalam kebenaran Tuhan, oleh karena takut akan Tuhan, semua kita akan diberkati. Tuhan memberkati, amin, firman-Mu berkatilah. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami, dan kami sangat menyenangi, menyukai kehidupan yang Engkau berikan. Sehingga pada saat ini kami masih boleh menyembah Engkau karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Walau dunia ini mengecam dan mengancam kami dengan berbagai ketakutan-ketakutan yang ada. Tapi kami percaya hidup kami di dunia ini, walau sementara, Tuhan yang mempersiapkannya. Engkau mempersiapkan kebenaran bagi kami untuk dihidupi oleh seluruh umat ciptaan-Mu. Terkhusus dilaksanakan, dihidupi oleh seluruh umat-Mu yang percaya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan melalui hamba-Mu Daud bahwasanya takut akan Engkau akan memperoleh kehidupan, memperoleh panjang umur, memperoleh sukacita yang tidak berkesudahan, serta menciptakan kedamaian, perdamaian, dan kebaikan, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan, serta kesehatan bagi kami, memakai setiap hidup kami melakukan firman. Berkati kami pada masa-masa kesusahan ini, biarlah sukacita yang daripada Tuhan itu terus di dalam hati kami memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami seluruh umat-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 753 ayat 1.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Pendeta dan seluruh perhalalu serta majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Yang kedua, tidak bosan-bosannya kami himbau di masa pandemi COVID-19 ini di gereja kita, menghimbau kepada kita semua jemaat, bahwa pada masa pandemi ini kiranya kita senantiasa menjaga kesehatan, sembari berdoa memohon kepada Tuhan agar kiranya pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Yang ketiga, ibadah minggu depan 29 Agustus 2021 dilaksanakan di gereja dengan bahasa Batak. Sesi pertama masuk pukul 8 dan sesi kedua masuk pukul 10 WIB dan dimohon dengan prokes yang baik dan benar. Yang keempat, ibadah sekolah minggu, beribadah di rumah masing-masing, panduan ibadah silakan diakses di channel YouTube TV Sekolah Minggu. Yang kelima, Bapak Ibu, bagi yang di rumah silakan ditransfer, yang di gereja ini silakan nanti kita ke kantong persembahan. Yang keenam, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kantong hitam yang akan diserahkan kepada keluarga duka Amang T. Nababan Nahinan, Bursilaban, pada saat akan dilaksanakan acara penghiburan atau mangapuli. Yang ketujuh, kita baca bersama. Warta keuangan, persembahan di rumah dan di gereja ini minggu kemarin jumlahnya Rp1.278.000. Persembahan ibadah sekolah minggu Rp70.000. Persembahan bulanan, persembahan tetap jemaat dan dompet pembangunan dari Inang Situa Embo Rumanalu, Juli sampai September 2021 jumlahnya Rp330.000. Ucapan syukur, pertama ucapan syukur dari keluarga Situa Emeritus S. Sitorus Sinang Borogultom atas kebaikan dan kemurahan Tuhan buat hari Sitorus yang sempat dinyatakan positif COVID-19. Setelah isoman dan mengkonsumsi vitamin dan obat, sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan sudah kembali masuk kantor. Mohon didoakan agar Haris cepat sehat dalam pemulihannya, serta tetap semangat dan sukses dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhuria Rp200.000, sama pendeta 200, ke PNB Rp100.000. Yang kedua, ucapan syukur dari anak kita Depi Gultom atas kasih Tuhan sampai ulang tahun yang ke-24 tahun, tanggal 14 Agustus 2021 kemarin. Tuhan memberkati panjang umur dan kesehatan serta memperoleh yang terbaik dari anugerah Tuhan. Keluarga juga bersyukur karena Mang Ha Gultom sudah sehat kembali serta sudah dapat kembali bekerja. Kiranya Tuhan memberkati beliau dengan kesehatan dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Untuk Huria Rp200.000, Amang Pendeta Rp200.000, untuk Parhalado Rp100.000.
Yang ketiga, kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Situa Siregar Renang Burtampu Bolon buat berkat kasih kesehatan yang diberikan Tuhan buat keluarga, terlebih lagi sampai pada ulang tahun Amang Situa Siregar yang ke-53 tanggal 20 Agustus 2021. Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan serta senantiasa memberkati keluarga dalam kasih-Nya. Untuk kuria Rp300.000, untuk pendeta Rp200.000. Yang keempat, persembahan Ika Janji atau Partupolon RDE Simarmata dengan Kristina Simamora Rp626.000. Ucapan syukur Ika Janji untuk kuria dari keluarga para anak dan perburu Rp150.000. Ucapan syukur dari keluarga Enang Situa Embur Manalu karena acara Ika Janji sudah berjalan dengan baik, demikian juga acara Pudun Saud, anak mereka, dan calon menantu keluarga ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sampai nanti di pemberkatan tanggal 11 September 2021 di HKBP Bengkulu. Itu keluarga ini memberikan untuk kuria Rp100.000, Amang Pendeta Rp100.000, untuk Parhalado Rp100.000. Neraca saldo keuangan kita sampai hari ini 92 juta, tuhuria Rp92.051.000 dan pembangunan Rp34.707.850. Demikian harta jemaat kita, kami mohon kesediaan Amang Situa Batubara. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan nikmat yang tidak terbatas daripada Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan Engkau berada di dalam kehidupan kami dan menyertai acara demi acara kebaktian minggu kami. Sampai tiba kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengingatkan kami pada siang hari ini untuk selalu menjauhkan kejahatan dan melakukan kebaikan dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Namun Tuhan mengajarkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, perbuatlah kebaikan untuk melawan kejahatan. Itulah Tuhan yang terkadang kami tidak mengerti di dalam kehidupan kami sebagaimana kami manusia biasa. Kami jarang memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami selalu mendendam di hati kami oleh karena kejahatan orang lain. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kami, memanggil anak-anak-Mu untuk mengajarkan kepada kami takut akan Tuhan. Itulah yang mau kami inginkan di siang hari ini daripada kebenaran firman Tuhan. Agar kami mengerti takut akan Tuhan. Agar kami boleh menjauhkan kejahatan dan melakukan kebaikan. Ajarkanlah kepada kami masing-masing yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus untuk melakukan kebaikan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, Tuhan. Berikan kebijaksanaan dimanapun beliau untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdiam di dalam hati hamba-Mu ini, agar di hari-hari depan bertambah orang percaya kepada-Mu melalui hamba-Mu ini, Tuhan.
berkati keluarga, berkati anak-anak. Adapun jemaatmu yang tidak bisa mendengarkan atas kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, biarlah juga Tuhan kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan kepada saudara-saudara kami yang belum mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Agar semua jemaatmu boleh mengerti, boleh mengetahui atas kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Bapa kami di surga, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di HKI Bengkulu, agar selalu Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua jemaat-Mu dari yang terkecil sampai tua. Berkati pekerjaan kami apapun aktivitas kami masing-masing, agar kami mendapat rezeki dari pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus Tuhan yang membuat kami manusia menjadi takut khawatir di dalam kehidupan ini, yang terjadi COVID-19 yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Mujizat ada di tangan-Mu Tuhan. Kami mohon melalui doa kami seluruh jemaat-Mu, Engkaulah yang membuang COVID-19 yang dihadapi oleh dunia, supaya kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami boleh melaksanakan aktivitas kami terkhusus untuk melayani Tuhan di dalam kedamaian. Bapa kami yang di surga, berikanlah kesatuan kepada negara kami, masyarakat terkecil sampai orang masyarakat yang terbesar. Berikan kepada kebijaksanaan kepada pemerintah yang memimpin negara ini, agar kami boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh negara ini Tuhan. Terkhusus untuk warta jemaat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan beberapa warta yang ada di dalam hari Minggu ini. Jemaat yang sadar atas berkat Tuhan, mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Yang pertama, anak kami Haris Sitorus, yang telah Kau sembuhkan daripada corona COVID-19, dan sesuai dengan penelitian orang medis, dia adalah negatif. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan bagi anak kami Haris di tempatnya, agar boleh dia mengerjakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak kami tersebut. Dimanapun anak kami ini bekerja, biarlah Tuhan yang di depan untuk membimbingnya Tuhan. Berkati keluarga Amang Situa Emeritus Sitorus dan Inang Borogultom, berikan umur panjang dan berikan kesehatan, dan seluruh keluarga mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan anak kami Devi Gultom, mengucap syukur kepadamu melalui gereja-Mu ini Tuhan. Dia merasakan besarnya berkat Tuhan melalui umur panjang di ulang tahunnya yang ke-24. Biarlah juga melalui doa kami jemaat-Mu Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak kami Devi. Dimanapun anak kami ini bekerja, biarlah Tuhan juga yang membimbing dia dalam pekerjaan. Jauhkan penyakit dan berikan nikmat kedamaian bagi anak kami. Berkati juga orang tua anak kami ini Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan juga, kami juga mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan telah memberkati hamba-Mu yaitu Situa Esi Reger, Inang Boru Tampu Bolon, yang juga memberkati umur panjang ulang tahun yang ke-53 tahun di tanggal 20 kemarin Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan umur panjang dan kesehatan kepada Amang Situa Esi Reger, dan juga memberkati pekerjaan beliau dimanapun mereka beraktivitas. Bapa kami di surga, kami juga menyampaikan keluarga ini, Situa Embor Manalu. Mereka juga menyadari atas berkat Tuhan, datang mengucap syukur padamu.
Oleh karenanya Tuhan kami mohonkan kepadamu, biarlah inang kami ini selalu di dalam kesehatan untuk melakukan pekerjaannya, dan berkati rencana-rencana anak mereka yang untuk membentuk satu keluarga baru melalui berkat Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyatukan anak kami, Christine dan RDE Simarmata, menjadi keluarga yang bahagia. Bapa kami di surga, banyak yang kami ingin mohonkan kepada Tuhan, yang kami inginkan di dalam kehidupan ini. Namun kami tidak boleh menyebut satu persatu. Namun kami tahu Tuhan tahu apa yang kami inginkan dan apa yang kami rencanakan. Kiranya Tuhanlah memberikan yang terbaik bagi kami seluruh umat-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami manusia biasa, manusia berdosa. Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa perbuatan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami aturkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu sekalian. Shalom, Horas.